Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi darsinal mubarak darsi fiqhil muamalat khasatan sanata'allam amma yata'allaqu bi'ilmil faraid ahammul ilmi fil Islam. Ya, pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas beberapa dasar-dasar daripada ilmu faraid. Maka sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li'izalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah dan usaha kita, khususnya di dalam belajar menuntut ilmu, dan semoga Allah berikan kita semua kekuatan dan kesehatan lahir batin, serta selalu Allah tetapkan hati kita di dalam nikmat iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sebelumnya telah kita pelajari tentang babul furudil muqaddarah fi kitabillah, atau adalah bagian-bagian yang pasti ya dalam warisan yang ditentukan di dalam Al-Quran, yaitu ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah setengah, kemudian setengahnya dari setengah adalah 1/4, kemudian setengahnya dari 1/4 adalah 1/8, kemudian ada 2/3, kemudian ada 1/3, dan yang terakhir yang keenam adalah 1/6 ya. Semuanya ini bisa didapatkan oleh ahli waris, yang mana ahli waris yang telah kita jelaskan ada 10 ahli waris daripada golongan perempuan dan ada 15 ahli waris daripada golongan laki-laki ya. Bisa dipahami dan masih bisa diingat dan harus selalu diingat ya. Kemudian ada juga yang mendapatkannya dengan al-furud al-muqaddarah, ada juga yang bil asobah faqat, ada juga yang taratan bil furud wa taratan bil asobah. Kemudian pada kali ini kita akan membahas tentang al-fardu al-awwal, atau bagian yang pasti yang telah disebutkan, yaitu an-nisfu. An-nisfu adalah setengah. An-nisfu fardu khamsah ya. Jadi pembagian bagian pasti yang mana setengah atau 50% dari harta warisan itu, siapa saja sih yang berhak mendapatkan setengah daripada harta warisan orang yang meninggal dunia itu ya. Yang berhak mendapatkan setengah daripada harta warisan itu ada 5 ahli waris ya. Yang pertama adalah az-zawj ya, otomatis adalah orang yang paling dekat dahulu dengan si mayit ya. Yang pertama adalah az-zawj. Az-zawj itu mendapatkan setengah. Kemudian yang kedua itu adalah bintus sulbi, atau anak perempuan kandung ya. Kemudian yang ketiga ada bintu ibn. Bintu ibn ini adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang keempat ada ukhtun syaqiqah, adalah saudari perempuan kandung ya. Ukhtun syaqiqah itu kakak atau adik perempuan kandung. Terus yang kelima adalah ukhtun li'ab, adalah saudari perempuan sebapak ya, atau misalkan sebapak tetapi beda ibu, satu bapak tapi beda ibu, kakak atau adik perempuan yang sebapak dan berbeda ibu ya. Jadi 5 ahli waris ini mereka berhak mendapatkan setengah daripada warisan, tapi dengan apa? Dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi bukan berarti misalkan istrinya meninggal, nah maka suami mendapatkan setengah, tidak langsung seperti itu, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dahulu. Jika syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi, maka 5 ahli waris ini berhak mendapatkan setengah daripada warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut. Bisa dipahami ya.
Maka kita di sini akan membahas tentang syarat dan ketentuan ya bagi ahli waris yang berhak mendapatkan setengah daripada warisan. Yang pertama adalah suami. Suami atau az-zawj itu berhak mendapatkan harta warisan setengahnya ya ketika misalkan istrinya meninggal dunia. Itu kapan? Yaitu dengan satu syarat ya. Apabila si istri yang meninggal dunia tidak meninggalkan far'un waris atau ahli waris dari keturunannya, yaitu ada 4 ya. Misalkan istri itu meninggal, istri itu wafat dan tidak meninggalkan anak laki-laki, tidak meninggalkan anak perempuan, tidak ada juga cucu ya laki-laki ataupun cucu perempuan, maka si suami ini berhak untuk mendapatkan setengah daripada warisan istri yang meninggal tersebut ya. Bisa difahami sampai di sini. Jadi az-zawj falahu nisfu at-tarikah ya bisyartin wahid, yaitu adamiyul far'in waris, yaitu tidak adanya ahli waris keturunan daripada istri yang meninggal gitu ya. Maka suami berhak mendapatkan setengah. Tetapi apabila istri yang meninggal ini atau yang wafat kemudian dia mempunyai misalkan 2 anak, yang satu perempuan satu laki-laki, maka suami ini tidak berhak mendapatkan setengah daripada warisan istrinya, tapi suami ini berhak mendapatkan 1/4 daripada warisan atau lebih setengahnya daripada setengah. Bisa difahami sampai di sini ya. Jadi syarat seorang suami mendapatkan warisan daripada istri yang meninggal tersebut setengahnya adalah ketika adamu fal'in waris lil mayyit ya, atau orang yang meninggal tersebut. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan suami istri menikah terus belum punya keturunan, maka ketika istrinya meninggal suaminya berhak mendapatkan setengah daripada warisan istrinya. Kemudian setelahnya adalah siapa yang berhak mendapatkan setengah dari warisan? Ada yang dinamakan bintus sulbi atau anak perempuan daripada si mayit ya. Tastahiqun nisfa bisyartaini ya. Yang tadi seorang suami berhak mendapatkan setengah daripada harta warisan mayit itu adalah dengan satu syarat. Yang ini adalah anak perempuan berhak mendapatkan setengah warisan daripada orang tuanya yang meninggal itu dengan 2 syarat ya. Yang pertama alla yakuna laha mu'assib ya, bahwa si anak perempuan ini tidak memiliki saudara laki-laki kandung, atau mu'asib itu orang yang mendapatkan warisan dengan asobah. Siapa saja kemarin yang mendapat asobah? Jami'ur rajul illa az-zawj wal akhli al-um ya. Maka ketika anak perempuan atau bintus sulbi ini hanya seorang diri, kemudian dia tidak mempunyai kakak atau adik kandung laki-laki, maka dia berhak mendapatkan setengah dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya ya. Bisa dipahami sampai di sini. Tetapi kalau misalkan si anak perempuan ini mempunyai saudara kandung laki-laki ya, maka dia menjadi berubah haknya dari setengah menjadi at-ta'sib. At-ta'sib ini adalah mendapatkan bagian bersama saudara laki-lakinya tersebut, yaitu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Misalkan si kakak perempuan 1 ya, kemudian adiknya laki-laki 1, maka mereka ini pembagiannya digabungkan menjadi 1, lidzakari mithlu hadzil unsayain, maka si kakak perempuan hanya mendapatkan 1 bagian dan si adik laki-laki mendapatkan 2 bagian, karena bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan ya. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian syarat selanjutnya yang kedua adalah alla yakuna laha mumathil ya, bahwa si anak perempuan ini
tidak memiliki mumathil. Mumathil itu adalah saudari kandung perempuan. Tadi siswa anak ini tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, dan sekarang juga tidak boleh mempunyai saudari kandung perempuan. Ya, misalkan Fatimah ini anak pertama dari orang tuanya. Nah, kemudian Fatimah punya adik namanya Aisyah, maka Fatimah tidak berhak mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, tetapi berubah menjadi sulusain, ya, karena dia mempunyai saudari perempuan yang lain. Jadi untuk keduanya itu menjadi sulusan atau 2/3, bukan 1/2. Bisa dipahami sampai di sini, ya. Kemudian yang ketiga, bintul ibn wa insafala mohon maaf. Jadi syarat daripada bintu sulbi tadi ada 2 syarat. Dia bisa mendapatkan setengah daripada warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Yang pertama, dia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki lainnya, dan yang kedua, dia juga tidak mempunyai saudari kandung perempuan, ya, maka dia berhak mendapatkan setengah daripada harta warisan. Tapi jika ada saudara kandung laki-laki atau muasib atau ada mumathilnya, maka berubah dari setengah menjadi hak-hak yang telah ditetapkan lainnya. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian setelahnya adalah ahli waris yang berhak mendapatkan setengah daripada harta warisan adalah bintul ibn wa insafala, yaitu cucu perempuan daripada anak laki-laki si mayit. Bisa difahami, ya. Jadi misalkan kakek meninggal dunia. Nah, kakek ini mempunyai cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Misalkan kakek Ahmad ya mempunyai anak bernama Muhammad. Nah, dan Muhammad anak kakek Ahmad ini mempunyai anak lagi yang bernama Aisyah, ya. Maka Aisyah ini merupakan cucu perempuan dari anak laki-lakinya kakek Ahmad. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, kemudian bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki ini berhak mendapatkan warisan setengah, ya, setengah bagian itu kapan? Ada jika dia memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama bahwa Allah yakuna lil mayyit waladu sulbin ibnun aw bintun. Apabila mayit atau kakek yang meninggal tersebut tidak memiliki atau sudah tidak memiliki anak, ya. Misalkan tadi Aisyah atau cucu kakek yang perempuan ini orang tuanya sudah meninggal, ya. Misalkan tadi Bapak Muhammad ini meninggal, ya, maka anak daripada kakek Ahmad ini sudah tidak ada, maka cucu perempuan ini berhak mendapatkan harta warisan tersebut, ya. Bisa difahami. Nah, tetapi kalau misalkan Aisyah ini masih hidup, misalkan tadi kan cucu perempuannya masih hidup, kemudian anaknya sudah meninggal, Muhammad itu atau anak kakek sudah meninggal, tetapi kakek Ahmad ini mempunyai anak lagi yang lain, misalkan Muhammad itu ternyata punya saudari kandung. Nah, maka belum tentu si cucu perempuan atau Aisyah ini berhak mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya. Bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah syarat yang kedua, ya. Tadi kan dengan 3 syarat, cucu perempuan dari anak laki-laki ini bisa mendapatkan setengah dari warisan kakeknya, yaitu yang kedua adalah Allah yakuna li bintil ibn muasib. Jika cucu perempuan ini tidak mempunyai muasib itu juga cucu jika si kakek ini tidak memiliki cucu laki-laki lainnya, ya. Jadi misalkan tadi Aisyah itu merupakan cucu satu-satunya daripada kakek yang meninggal. Kalau misalkan Aisyah punya adik kandung misalkan namanya Sulaiman gitu, ya. Nah, maka Aisyah tidak berhak mendapatkan
setengah dari warisan kakeknya karena dia mempunyai muasib atau dia mempunyai laki-laki yang mendapatkan warisan secara asobah, maka dia menjadi syartul muasib laha, maka dia menjadi asobah di sini statusnya, bukan menjadi setengah daripada bagian warisan kakeknya tersebut. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yang harus dipenuhi oleh bintul ibn adalah alla yakuna li bintul ibn mumathil. Tadi tidak boleh memiliki muasib atau ibn ya. Kemudian yang ini si Aisyah atau si bintul ibn daripada kakeknya itu tidak boleh memiliki mumathil atau bintu ibn yang lainnya atau cucu perempuan lainnya. Misalkan Aisyah tadi mempunyai saudari kandung lagi yang bernama Khadijah ya, maka Aisyah tidak berhak mendapatkan setengah daripada peninggalan kakeknya karena Aisyah mempunyai mumathil atau saudari perempuan kandung atau bintu ibn lainnya daripada kakek tersebut. Bisa difahami ya. Jadi bintu ibn berhak memiliki setengah dari kekayaan atau dari warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya dengan 3 syarat. Yang pertama, dia tidak memiliki si mayit atau kakek yang meninggal atau neneknya yang meninggal itu tidak memiliki atau sudah tidak memiliki anak yang masih hidup ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan bintu ibnnya ini tidak memiliki muasib atau ibnu ibn lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, apabila si bintu ibn ini tidak mempunyai mumathil atau tidak mempunyai bintu ibn atau cucu perempuan lainnya ya. Jika memenuhi syarat semuanya ini, maka dia berhak mendapat setengah daripada warisan yang ditinggalkan oleh al-mayyit. Bisa dipahami sampai di sini ya. Mungkin pelajaran sekarang cukup sampai di sini. Kemudian besok kita akan menjelaskan tentang syarat dan ketentuan ahli waris yang mendapatkan setengah bagian daripada warisan, yaitu tadi sudah dijelaskan berapa, ada 3 ya. Berarti besok kita akan jelaskan lagi 2, yaitu ukhtun syaqiqah, saudari perempuan kandung, dan juga ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapa ya. Tadi kita telah menjelaskan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh az-zawj suami, kemudian bintu sulbi anak perempuan, dan juga bintu ibn cucu perempuan dari anak laki-laki jika mereka bisa mendapatkan setengah dari bagian harta warisan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Bisa difahami ya. Nah, pelajaran sekarang cukup untuk sampai di sini karena harus memang benar-benar difahami dan dimengerti karena ini merupakan dasar yang nanti akan kita pelajari kepada prakteknya ya. Jazakumullah khair. Apabila ada yang tidak difahami silahkan ditanyakan. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya ya. Nafa'anallahu bi'ilmi wa syaina fid darini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.